sampai di sana jemaah haji memanfaatkan momen-momen terbaiknya beribadah di situ. Salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, salat di tempat-tempat yang mustajab, di Raudhah dan semuanya. Kemudian pelaksanaan ritual haji, pakai pakaian ihram, wukuf di padang Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian Mina, lontar jumrah, kemudian juga tawaf, kemudian sa'i dan semuanya dilakukan. Apa semuanya itu Bapak dan Ibu yang mereka lakukan? Semuanya itu bukan hanya fisik semuanya. Fisik iya juga, tapi mempunyai makna-makna spiritual yang dalam. Ya. Apa lagi yang dikerjakan jemaah haji? Melakukan rukun-rukun haji. Melakukan rukun haji yang telah ditetapkan, betul ya. Kita absen dulu. Apa lagi Pak yang dikerjakan? Apa yang dikerjakan haji? Coba Pak. Apa? Apa yang sedang? Ya. Bentar semua ini pretest. Ya. Ya, silakan. Apa lagi yang ya. Mustajab, ya, doa mustajab. Banyak doa yang mustajab di situ. Ya, saya kan di sini semuanya. Ada di Raudhah, ada di Multazam, ya. Ya Bu ya, ya. Nah, apa lagi yang dikerjakan haji? Silakan Bu. Melempar jumrah. Melontar jumrah, ya, betul, melontar jumrah. Maju, melontar jumrah. Ini bisa ini dulu. Ini. Ya. Apa lagi? Masih ada? Apa lagi? Tawaf? Tawaf ya, bisa bilang tawaf. Tawaf ibadah. Dia bilang tawaf tadi. Silakan. Maju, ya. Wajib. Kita wajib. Silakan Bu. Ya. Kita wajib. Ini wajib. Nah, Ustaz wajib. wajib. Iya, wajib. Saya ingin menyampaikan kepada pendengar semua makna-makna spiritual yang ada dalam perjalanan haji itu. Pertama, tadi sudah kita bacakan talbiyah ya. Talbiyah adalah komitmen, penuh dengan nuansa spiritualitasnya yang sangat dalam. Ada sangat penentuan. Keberhasilan perjalanan haji sangat ditentukan dengan nuansa talbiyahnya. Dipahami tidak talbiyahnya itu secara sempurna. Kalau sudah dipahami itu dengan sempurna, itu sudah untuk melangkah selanjutnya sudah penuh dengan ruhiyahnya perjalanan itu. Tapi kalau tidak, mungkin keberangkatan itu mungkin karena ya tidak enak kita kalau tidak pergi haji, staf kita sudah pergi misalnya kan, tetangga saya sudah haji, padahal dia barangkali gajinya sebulan awal, lu desakan awal misalnya kan, atau anaknya yang awak kalau disuruh dia anak apa ya gaji bila desakan dia anak mah, ada seperti itu. Banyak sekali orang yang pergi haji, tapi ketika talbiyahnya itu benar, inilah akan menyingkirkan semuanya tadi. Itu pertama. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, dia berangkat haji yang berangkat itu, dia melakukan serah terima dulu dengan Allah. Namanya sholat safar namanya. Ya, serah terima. Dia kan sudah dititipkan semuanya oleh Allah. Kemudian dia serah terimakan, dititipkan semua kepada Allah. Tidak ada lagi dalam pikirannya akan kembali lagi. Dia sudah siap untuk berjumpa dengan Allah. Mati pun di sana, apapun yang terjadi dia tidak ada pikirkan lagi. Ini juga sangat menentukan salat safar itu pada ini. Kalau salat safarnya itu benar pada Ibu, jemaah haji itu tidak akan berselfie-selfie di sana dia. Lo, lihat mirang kadang gini, kalau mau kali kan, tiba awak yang pejabat ke ASN. Halo Pak
cek Pak Kades. Dia tidak mutasi orang. Jadi ingat juga orang mutasi dan semuanya. Ya, itu tidak ada lagi karena sudah dititipkan kepada Allah. Itu bedanya. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang betul-betul dia hanya ingat waktu pulang aja lagi ingat anak dan istrinya. Dia tidak akan lebih di Masjidil Haram selfie di sini kan. Karena dia dah pas semuanya. Nah, itu indikator-indikatornya yang kita lihat. Kemudian Bapak dan Ibu, haji memakai pakaian apa? Apa? Siapa yang bilang ihram haji? Ihram ya. Saya bukan. Ya. Jadi ihram Bapak dan Ibu. Nah, ini kita bicara ihram dulu 5 menit ya. Ihram. Ihram itu 2 lembar pakaian yang tidak jahit dipakai. Waktu berpakaian ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Artinya tidak ada, betul-betul polos. Tidak boleh pakai topi, ya. Tidak boleh pakai topi. Jenderal tidak boleh pakai pangkat, ya. Tidak boleh. Nah ada ya. Semua aksesoris dunia kita tinggal di situ. Kalau polhut kan pakai topi juga, pakai polhut ya. Kalau juga pakai topi ini. Kalau haji juga pakai topi haji, itu kan aneh juga. Tidak ada. Topi-topinya dibuka semua. Maksud topi jenderal, topi apa? Tidak ada. Kepalanya dibuka. 2 pakaian yang kita percaya. Artinya tidak ada lagi di situ kebanggaan dunianya, tidak ada lagi. Itu sama siapapun dia. Oh saya jenderal, ya jenderal dia sendiri. Tidak apa. Semua tidak ada bedanya. Itu nilainya bahwa semuanya adalah hamba yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebanggaan. Ini ihram. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan. Tidak ada pangkat-pangkat di situ, tidak ada bintang-bintang di situ. Semua sama. Sama-sama berada di dalam tenda-tenda yang sama. Tidak ada di hotel berbintang. Yang sekarang Covid di itu ihram. Jadi artinya ihram itu adalah pakaian jiwa. Kalau kita juga setiap hari melaksanakan takbiratul ihram, ya Bu, ya Pak ya. Dan ketika itu juga tidak ada juga yang lain lagi. Angkat tangan kita, Allahu Akbar. Saya ada hamba Allah. Oh tidak ada lagi. Oh saya sebagai apa sebagai ini. Jadi sama dengan itu. Takbiratul ihram ketika kita salat adalah menyatakan bahwa kita ini adalah hamba yang lemah di sisi Allah Subhanahu. Sehingga kita angkat tangan kita itu seperti ini Bapak dan Ibu. Angkat tangan kita. Semuanya berdiri lurus. Tidak ada lagi. Lemah. Tidak ada lagi dagu diangkat seperti itu. Tidak ada juga berdirinya seperti karena ada juga orang salat sekarang seperti ini. Seperti itu. Itu sombong. Tapi ketika takbiratul itu tidak ada lagi. Adalah hamba yang apa kuda-kudanya namanya itu Pak Kadis. Jadi betul-betul lurus, polos, dada, lemas semuanya. Seperti kira-kira anak kecil yang baru umur berapa tahun ya. Kalau kepalanya itu juga seperti ini lemas. Bayangkan anak-anak kita, cucu saya juga seperti itu sekarang. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada beban, tidak ada persepsi, tidak ada apa-apa, hanya berallah. Itu takbiratul ihram. Ihram juga, pakaian ihram juga seperti itu. Tidak ada. Nah, itu berarti. Nah, ini pesannya. Ya, pertama itu, ada kesombongan, ada keangkuhan. Yang kedua, ihram itu pakaian yang tidak berjahit, ya, putih. Tidak kuning, tapi putih. Kapan kita memakai itu? Kapan? Apa?
Siapa tuh yang meninggal? Siapa? Ya. Bukan meninggal sekarang ya. Jadi semua kita Bapak dan Ibu akan memakai pakaian itu juga. Ini mengingatkan kita. Juga sama, waktu itu terjadi nanti, ketika pakaian itu mau kita pakai, jangankan mau kita pakai, sebelum kita pakainya kita tidak ada lagi Bapak dan Ibu. Dikabarkan telah berpulang ke rahmatullah Beni Warlis, misalnya ya. Kan seperti itu. Orang tidak akan sebut lagi Insinyur Haji Beni Warlis MM Datuk Tan Batua. Tidak ada lagi. Jangankan insinyurnya, hajinya, datuknya disebutkan, Beni aja nggak disebut lagi. Apa kata orang? Kapan mayatnya datang? Iya Pak. Jam berapa mayatnya datang? Tiba mayatnya. Di mana mayatnya akan dimakamkan? Mayat lagi, tidak ada lagi kita. Hilang kita lagi. Baru pakat-pakat semuanya tadi tidak ada lagi. Itu baru kita dibungkus dengan kain kapan. Jadi itu Bapak dan Ibu. Itu yang kedua, mengingatkan kita kepada kematian. Yang ketiga, mengingatkan kita nanti juga akan merangkak-rangkak merepet di padang mahsyar juga seperti itu. Ketika matahari itu sejengkal kita. Itu Bapak. Tidak pernaungan kecuali adalah perlindungan ketika kita mungkin masih Allah izinkan berada di belakang perisai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, begitu Pak ya. Ini pada nuansanya, spiritnya di situ. Kalau kita bicara spiritual, pernah spiritual adalah kita memaknai ihram itu kan, oh kok bukan jahit, oh iya. Apa larangannya? Dilarang rafas, fusuk, jidal. Apa itu rafas? Apa? Oh iya. Tidak ada pikiran yang jorok-jorok, tidak ada porno-pornoan. Fusuk, tidak ada kefasikan, kemaksiatan semuanya. Jidal, tidak ada bertengkar-tengkar, tidak ada. Itu larangan Bapak dan Ibu. Kalau ihram itu bukan hanya pakaian fisik, adalah pakaian jiwa. Tentunya setiap orang yang haji akan membawa pakaian itu sampai, bukannya berihramnya di Mekah sana. Memakai baju ihramnya memang di sana, fisiknya ya, ia dipakai di situ. Tapi haji yang mabrur yang telah kembali ke tanah air, itu pakaiannya, pakaian jiwanya. Dia tidak lagi menjadi orang yang sombong, membangga-banggakan hartanya, pangkatnya, kedudukannya. Dia tidak lagi menjadi orang yang ya, tiga hal tadi, yang suka ngomong jorok, yang suka maksiat, yang suka bertengkar, berdebat-debat kursi yang tidak berketentuan. Coba bayangkan kepada Ibu, berapa setiap tahun jemaah haji kita? Coba bayangkan berapa juga aparatur yang berangkat haji. Nah, kalau betul-betul pakaian ihram itu pakaian jiwa, selamatlah bangsa itu. Jemaah haji terbesar di dunia adalah Indonesia. Itu kalau kita bicara ihram.